مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأخوال المقتحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال الشيخ علي رحمة الله تعالى ونفع به وببركاته وعلومه وبكم في الدارين آمين اللهم آمين. وفي رواية At-Tabrani wa Muslim Inna Allah Ta'ala la yansuru ila ajsamikum aw suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum faman kana lahu qalbun salihun tahannana Allahu alaihi wa amma antum bani adama fa habbukum ilallahi atqakum. Rawahu At-Tabrani wa Muslim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum aw suwarikum." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang postur tubuh kalian dan tidak pula kedudukan kalian, wala ila ajsabikum wala ila amwalikum, dan tidak pula harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang pada hati kalian. Sebuah nasihat bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana di dalam hadis ini Rasul menyampaikan kepada kita bahwa pada hakikatnya Allah itu Subhanahu wa taala tidak memandang bentuk fisik kita. Yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita dan amal-amal kita. Namun kan pada hakikatnya setiap lahirnya seseorang itu kan gak kita, mau cantik mau ganteng kan gitu. Nah, sebuah pesan menyatakan bahwa Allah itu semua tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'ala bainakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'ala bainakum, dan kemudian kami jadikan di antara mereka su'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Lita'arafu,
tujuannya untuk saling mengenal. Di masyarakat kita ada suku itu kan banyak. Di Jakarta umpama yang menjadi ibu kota negara, ya, yang penduduknya katakanlah terpadat mungkin di Indonesia, di Jakarta itu suku itu luar biasa. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tujuannya untuk saling mengenal. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan di dalam hadis ini bahwa Allah pada hakikatnya tidak memandang itu. Yang dilihat adalah keimanan dan ketakwaan. Berapa banyak orang yang cantik, buruk akhlaknya. Berapa banyak orang yang ganteng, ibadahnya nggak ada. Berapa banyak orang yang kaya nggak mau bersedekah. Berapa banyak pangkatan jabatan untuk menindas orang. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat konteks dari hadis ini adalah nilai ketakwaan seseorang. Kan begitu. Maka ketika kita sholat berjamaah, itu kan filosofinya. Kalau sudah masuk masjid, masuk saf dalam barisan, nggak ada tuh pangkat dan jabatan, sama. Ketika dia sholat ikut berjamaah, ikut imam. Apapun imam sukunya, apapun imam itu daerahnya, tidak. Maka yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala qaul hati kita dan amal-amal ibadah kita di hadapan Allah. Sehingga ada pepatah mengatakan, buat apa pakaian bagus kalau pakaian terakhir kita adalah kain kapan? Buat apa kendaraan kita bagus sementara kendaraan terakhir kita adalah keranda? Buat apa rumah kita bagus sementara rumah masa depan kita adalah ukuran tipe 21? Apa? Kuburan. Kalau pakaiannya dipergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk sholat, digunakan untuk hadir ke pengajian, bukan karena kesombongan, bukan karena nilai harganya. Yang terpenting ketika kita sholat, ketika hadir di pengajian, pakaian kita bersih. Kendaraan kita banyak, tapi tidak tidak dipergunakan, dimanfaatkan untuk di mana ada majlis taklim, di mana ada pengajian dia hadir. Maka kendaraan terakhirnya nanti adalah keranda. Rumah bagus, megah, kalau di dalamnya tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalamnya tidak ada suara-suara membaca ayat-ayat Al-Quran, sementara rumahnya bagus, sepi, sementara rumah terakhir kita adalah kuburan. Nah, dalam perkataan ini menjadi ibrah pada hakikatnya buat kita, menjadi contoh. Gak dipandang tuh harta kita, nggak dipandang kekayaan kita, ya, yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala hati dan amal kebaikan. Ya, bersyukur ketika kita diberikan harta, kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita. Bersyukur kita dibagikan pakaian bagus, kalau kita manfaatkan dipergunakan untuk ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita memiliki kendaraan, apabila kendaraan itu kita pergunakan, kita manfaatkan untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan umat. Ya, kita hadir di pengajian dan sebagainya, alhamdulillah. Faman kana lahu qalbun salihun
Barang siapa yang memiliki hati yang saleh, tahananallahu alaihi, Allah menyukainya. Wa amma antum bani Adam, Bani Adam yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, fa ahbabtum ila Allah atqakum, ialah paling yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan konteks ayat di dalam Al-Hujurat tadi di ayat yang ke-13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah derajat takwanya. Semakin kita bertakwa, semakin Allah kuatkan hati kita. Semakin kita cari Allah, semakin kita dekati Allah, maka semakin disayang kita sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, semakin kita enggan bertemu Allah, semakin kita enggan ibadah kepada Allah. Yang kita khawatir di dalam Al-Quran, faqad dhalla dhalalan ba'ida, Allah akan menyesatkan dia dengan kesesatan yang jauh. Kita nggak mau kalau yang kesesatan itu, ya. Maka selalu kita membaca di dalam surat Al-Fatihah itu di ayat-ayat yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, adalah ya Allah, berilah kami jalan kebenaran, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang benar kalau kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung hati kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sungguh beruntung seseorang yang hatinya digerakkan oleh Allah, hadir di mana ada tempat yang majlis taklim, di dalamnya banyak kebaikan. Jangan kita lihat siapa yang berbicara, tapi yang kita perhatikan adalah apa yang dibicarakan. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang dibicarakan, lihat apa yang disampaikan. Jangan kita lihat siapa yang menyampaikan. Ya, misalkan saya nih, jangan dilihat saya mah siapa sih, ibaratnya begitu. Ya, yang masih belajar, yang masih banyak meningkatkan ibadahnya dan lain sebagainya. Tapi lihat apa yang disampaikan. Hatta anak kecil pun yang dikeluarkan kebaikan itu adalah sebuah pesan. Ya, dibanding dengan orang dewasa tapi tidak pernah bijak dalam berbicara. Ya, maka kata Nabi Muhammad SAW, "Qul khairan aw liyasmut." Berbicara yang baik atau lebih baik kita diam. Kalau kita mau sekarang kan main kepo aja kan. Ada orang lagi ngobrol, nyambung-nyambung, akhirnya kita kepo. Pengen tahu. Ya. Sehingga ada pepatah mengatakan pula dalam pepatah bahasa kita, diam itu adalah emas. Kan gitu. Ya. Dibanding kita mencari, mendengarkan berita-berita yang penuh dengan kebohongan misalnya, yang kita tidak tahu kebenarannya, lalu kemudian kita tambah, atau kita sampaikan kepada orang lain kembali, maka apa yang kita sampaikan sama dengan orang yang menyampaikan tadi. Maka tidak perlulah kita mencari urusan orang lain. Urusan kita ada banyak. Ini banyak begini. Urusan kita juga banyak. Dibanding kita cari-cari urusan orang lain. Ini Nabi Muhammad SAW. Wa ma antum bani Adam fahabakumullah ilallah. Bani Adam yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan Bani Adam adalah anak keturunan Nabi Adam, termasuk kita. Ya. Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang selalu
mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mendekatkan diri itu tadi, semoga Allah memberikan, menguatkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang yang taqarrub ila Allah, orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis berikutnya, man aqta lillahi ta'ala wa mana'a lillahi ta'ala wa ahabba lillahi ta'ala wa abghada lillahi ta'ala wa ankaha lillahi ta'ala faqad istakmala al-imanu. Hadis riwayat Abu Daud. Barang siapa, kata Nabi Muhammad SAW, memberi karena Allah, menolak karena Allah, segala sesuatu yang kita beri, segala sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, mengharap ridho Allah, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita menolak pemberian orang lain karena Allah, itu pun lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ketika kita menolak itu dengan nolakan yang baik, yang halus, supaya tolakan kita itu tidak menyinggung kepada orang yang memberikan sesuatu kepada kita. Ya, lebih-lebih ajakan yang tidak baik, kan begitu? Ya, ajakan yang tidak baik, ajakan yang tidak baik, ya harus kita hindari. Kemudian kita mencintai juga karena Allah. Uhibbulillah. Segala sesuatu yang kita cintai di dunia ini karena Allah. Kalau semata-mata kita memiliki tujuan, semata-mata kita cari selain cintanya Allah Subhanahu wa taala, tunggu akan kemusnahannya. Maka segala sesuatu, al-amal bila amalin, perbuatan apabila tidak dikerjakan, wa khusus lillahi ta'ala, khusus karena tidak karena Allah, farudun, maka perbuatan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan segala sesuatu itu dalam suatu perkara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika kita mengawali dengan pekerjaan kerja, selalu diiringi dengan doa, diiringi dengan ikhtiar agar hasilnya menjadi hasil yang maksimal. Maka apabila kita lakukan itu semuanya karena Allah, maka niscaya Allah jadikan kesempurnaan keimanan kita. Membenci karena Allah. Kok bisa membenci karena Allah? Membenci tentu saja pekerjaan-pekerjaan yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membenci tentu saja perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perbuatan-perbuatan yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita lakukan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Faqad istamqala takmalal iman. Karena itu ini merupakan kesempurnaan keimanan kita. Ya, semoga Allah tetapkan iman Islam kita dalam keadaan istiqomah. Allah perkuatkan iman Islam kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjalankan syariatnya Allah, syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan dua hadis ini menjadi menambah kekuatan keimanan kita di dalam kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, dan juga kemudian Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sementara kita Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang kelak nantinya wafat kita dalam keadaan iman. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.